dan menemukan banyak potongan daging yang sudah dipotong. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Oktavianto Simanjuntak. Makasih udah klik lagi video aku. Selamat bergabung. Hari ini aku mau bahas sebuah kasus pembunuhan yang sama sekali belum terpecahkan hingga saat ini, yang terjadi pada tahun 1965 di Houston, Texas, Amerika Serikat. Tapi sebelum masuk ke cerita pembunuhannya, kita akan lihat dulu ke belakang tentang latar belakang dan pendidikan sang tersangka pembunuhan. Charles Frederick Rogers adalah seorang sarjana sains dalam bidang fisika nuklir yang merupakan lulusan dari University of Houston. Robert juga sempat menjadi pilot di Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, serta bertugas di kantor intelijen Angkatan Laut. Setelah perang, Rogers juga sempat bekerja sebagai seismologis selama 9 tahun untuk perusahaan Shell Oil. Lalu pada tahun 1957, ia tiba-tiba resign tanpa alasan yang jelas. Padahal menurut teman-teman serta rekan-rekan Rogers, ia adalah seorang yang sangat cerdas dan memiliki bakat dalam pencarian gas, minyak, dan emas. Rogers juga mampu berbahasa 7 bahasa dan ia juga sangat tertarik dengan ham radio atau yang pada saat itu dikenal dengan layanan radio amatir. Serta pada pertengahan 1950-an, Rogers juga sempat bergabung dengan patroli udara sipil. Dari situ, ia kemudian bertemu dengan David Ferrie yang merupakan seorang konspirator yang terduga terlibat dalam pembunuhan Presiden JF Kennedy. Pada tahun 1965, nganggurlah si Rogers ini kan. Terus baliklah dia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah lansia, Fred Christopher dan Edwina Ivor Rogers. Jadi si Rogers ini juga dikenal penyendiri atau introvert karena selama ia tinggal dengan kedua orang tuanya, ia sama sekali tidak pernah sedikit pun mengobrol atau berkomunikasi dengan mereka. Ia selalu menyelipkan catatan kecil dari bawah pintu kamarnya untuk mengobrol dengan kedua orang tuanya. Rogers juga selalu pergi meninggalkan rumah tepat sebelum fajar dan kembali lagi setelah gelap, sehingga para tetangga di sekitar komplek rumah Rogers tidak ada yang tahu bahwa Rogers tinggal kembali bersama kedua orang tuanya. Lalu kita masuk ke dalam perkara pembunuhan yang sebenarnya. Pada tanggal 23 Juni 1965, dua petugas kepolisian Houston memaksa masuk ke dalam rumah keluarga Rogers setelah keponakan dari Edwina, ibunya Rogers, Marvin, melaporkan ada yang tidak beres terjadi di dalam rumah tersebut. Pasalnya, setiap keponakan Edwina ini menelpon bibinya tidak pernah sekalipun diangkat oleh sang bibi, dan itu terjadi selama berhari-hari. Lalu masuklah kedua polisi tadi ke dalam rumah keluarga Rogers dan menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa selain melihat makanan yang berantakan di daerah ruang makan. Setelah mengecek ke setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu, salah satu petugas kepolisian ini membuka lemari es atau yang sering kita sebut kulkas dan menemukan banyak potongan daging yang sudah dipotong dan dicuci bersih, terbungkus rapi di dalam rak-rak lemari es tersebut. Tapi petugas kepolisian tersebut mengira itu hanyalah daging babi yang sudah disembelih. Lalu ketika petugas kepolisian tersebut mau nutup pintu kulkas itu, kelihatanlah ada dua kepala manusia yang terlihat melalui kaca bening bak sayur di bawah kulkas tersebut. Dan ternyata kepala-kepala itu adalah milik Fred dan Edwina Rogers. Lalu, yang awalnya polisi mengira daging yang di dalam kulkas tersebut adalah potongan daging babi, ternyata adalah anggota badan dari dua lansia yang sudah dipotong-potong. Kemudian polisi itu menyusuri daerah lain. Di sekitar rumah itu, ditemukanlah organ-organ dalam lain yang dibuang di dekat saluran pembuangan terdekat. Tapi organ-organ ini hanya sebagian, karena sebagian lainnya sama sekali tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Kepolisian lalu memutuskan bahwa Fred dan Edwina
terbunuh pada tanggal 20 Juni yang merupakan hari ayah di daerah tersebut. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa Fred dibunuh dengan cara dipukul oleh palu cakar di bagian kepala, matanya dicungkil, serta maaf kemaluannya juga dimutilasi. Hasil otopsi Edwina juga menunjukkan bahwa ia tewas dengan cara dipukuli secara sadis lalu ditembak di bagian kepala. Menurut kepolisian, mayat-mayat ini dimutilasi di dalam kamar mandi di lantai atas oleh seseorang yang paham dengan pengetahuan anatomi. Pasalnya, ada sedikit darah di dalam rumah dan sudah dibersihkan setelah pembunuhan. Polisi juga menemukan lubang kunci yang berlumuran dengan darah di kamar Rogers, tetapi tidak menemukan jejak Rogers di dalamnya. Setelahnya, surat perintah untuk pencarian Rogers pun dikeluarkan, tetapi ia tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Karena Rogers tak kunjung ditemukan, pada tahun 1975, seorang hakim Houston menyatakan bahwa Rogers telah mati secara hukum. Nggak lengkap sebuah kejadian tanpa dibubuhi oleh teori-teori konspirasi. Teori konspirasi pertama datang dari buku karya John R. Craig dan Philip E. Rogers yang terbit pada tahun 1992 bernama The Man on the Grassy Knoll. Menurut buku ini, Rogers adalah seorang anggota CIA yang kemudian menyamar sebagai Lee Harvey Oswald bersama dengan Charles Harrelson adalah salah satu dari dua penembak yang terlibat dalam pembunuhan John F. Kennedy. Selanjutnya, teori konspirasi ini berasal dari buku karya pasangan akuntan forensik bernama Hugh dan Martha Gardner, The Icebox Murders, yang terbit pada tahun 2003. Pasangan ini juga sering menyebut diri mereka dengan sebutan The Gardeners. Di teori pertama tadi disebutkan bahwa Rogers adalah seorang agen CIA. Namun, di teori ini, The Gardeners menolak teori sebelumnya karena kurangnya bukti yang ada. Mereka mengatakan bahwa Rogers memang berurusan dengan para pekerja kontrak untuk CIA ketika ia bekerja sebagai seismologis. The Gardeners percaya bahwa Rogers telah merencanakan pembunuhan kedua orang tuanya selama bertahun-tahun. Karena sang ayah dikenal memiliki watak yang sangat kasar, dan sang ibu juga diketahui suka melacak setiap panggilan telepon si Rogers. Diketahui kedua orang tuanya juga merupakan penipu ulung yang selalu terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perjudian dan penipuan. Rogers juga diketahui selalu dilecehkan hingga dewasa, dan kedua orang tua Rogers juga kerap mencuri sejumlah uang yang sangat besar dari Rogers. Setelah membunuh dan memutilasi kedua orang tuanya, Rogers selalu melarikan diri dari Amerika Serikat ke Meksiko. Rogers tidak pernah ditemukan karena dibantu oleh teman-teman yang kuat yang ditemuinya melalui hobinya ham radio serta rekan-rekan kerjanya terdahulu. Rogers kemudian pergi ke Honduras, di mana ia terbunuh karena perselisihan upah dengan para penambang. Diketahui rumah kejadian perkara sudah diruntuhkan pada tahun 1972 dikarenakan rumah ini tetap kosong dan tidak terjual, dan tetap kosong hingga tahun 2000 ketika kondominium akan dibangun di atasnya. Itulah tadi salah satu kasus pembunuhan tersadis yang dilakukan seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang sudah sangat renta, yang sampai saat ini kasusnya belum menemukan titik terang. Menurut teman-teman semua, teori mana dari beberapa teori tadi yang masuk akal? Apakah karena Rogers memiliki luka batin akibat perlakuan kedua orang tuanya, atau karena pengaruh lain? Atau teman-teman juga punya teori tersendiri? Boleh komentar di kolom komentar ya, sini atas. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar aku lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Like kalau kalian suka, dan kasih komentar-komentar positif dan membangun ya. Share juga ke teman-teman kalian, karena berbagi itu indah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!